Kita semua pasti udah tahu kan kalau mau panjang umur, kita harus menjalankan aturan dasar seperti makan makanan bergizi, tidur yang cukup, olahraga setiap hari, dan stop ngamuk-ngamuk sampai kayak kerasukan barongsai. Itu sih udah jelas banget. Tapi ada cara lain yang jauh lebih menarik agar kamu lebih panjang umur. Semua saran ini memang kedengarannya nyeleneh, tapi telah didukung oleh para saintis, dokter, dan mama tercinta. Meski tips ini nggak bisa bikin kamu hidup selamanya, seenggaknya kamu berkesempatan untuk bisa ngelihat sendiri keturunanmu hingga beberapa generasi. Kali aja kamu juga akan tahu cara kerja mata uang kripto kan? Kamu pernah dibilang kebanyakan omong nggak? Kalau iya berarti bagus dong. Kira-kira kenapa ya? Sains menunjukkan orang yang banyak ngomong lebih cenderung berumur panjang. Dan menurut psikiater asal Spanyol, Dr. Luis Rojas Marcos, kita mengeluarkan sekitar 15.000 kata setiap hari. Dan mereka yang melampaui jumlah ini cenderung lebih panjang umur. Tapi kenapa bisa gitu sih? Alasannya tentu saja karena orang cerewet jarang ngerasa stres. Stres bisa berakibat buruk bagi kesehatan mental dan fisik. Jadi dengan mengungkapkannya secara lisan, kamu akan lebih mampu memproses hal-hal yang mengusikmu. Dan kamu akan bisa mengatasi rasa khawatirmu, melewati pengalaman burukmu, serta mampu ngeberesin masalahmu. Selain itu, kamu jadi lebih paham dengan dirimu sendiri sebagai individu, sehingga kamu bisa mengontrol impuls negatif yang kurang sehat. Misalnya makan terlalu banyak atau kurang perhitungan dalam mengambil risiko. Karena itulah terapi ngomong bisa sangat efektif, meski kamu perlu nyediain budget selangit supaya si terapis ngedengerin omonganmu. Nah, besok-besok kalau temenmu suka protes dengan keceriwisanmu, sebaiknya jelasin aja bahaya minim ngomong sebelum mereka bosen saat kamu ngebahas serba-serbi sandwich bolona kayak gini. Eits, jangan salah dulu. Ini nggak cuma soal angka loh. Ngucapin kata yang sama sampai 15.000 kali nggak akan ngaruh sama sekali. Dan menurut Rojas Marcos, isi ucapan kita juga penting. Sikap pesimistis bisa meningkatkan hormon stres, jadi sebaiknya jangan ngomong kayak gitu ya. Ungkapin aja harapan dan optimismemu. Kalau ucapanmu lebih positif, stresmu akan berkurang. Sebaiknya ganti aja kata seperti, "Duh, aku nggak bisa nih," menjadi "aku pasti bisa." Coba aja, beneran deh. Aku nggak mau ngelanjutin ke poin berikutnya kalau kamu belum praktek langsung. Sip, perasaanmu jadi tambah lega kan? Tips yang satu ini beneran ampuh. Tertawa adalah obat terbaik, ternyata emang mujarab loh. Menurut Mayo Clinic, ketawa bisa bermanfaat bagi kondisi mental dan fisik kita. Tadi udah dibahas soal bahaya stres kan? Dengan ketawa, kamu bisa mengurangi hormon stres di dalam tubuh. Makanya kamu akan ngerasa senang dan rileks setelah nonton stand-up komedi atau sitkom favoritmu. Tiap kali ketawa, kamu bernafas lebih cepat dan dalam, sehingga meningkatkan kadar oksigen di dalam darah, serta memperlancar alirannya. Meski lagi nggak pengen ketawa, kamu bisa loh dapat manfaat yang sama dengan berpura-pura ketawa. Peneliti di Georgia State University mengungkapkan, pura-pura ketawa punya efek yang sama dengan ketawa beneran. Kamu bisa nebak jawabannya nggak nih? Kenapa ya jamur suka hidup di tempat lembab? Kalau di tempat kering sih namanya bukan jamur, tapi berjemur. Yeay! Dengan ketawa lepas, umurmu jadi nambah sekian detik loh. Tapi saat ada masalah, kita bisa aja ngerasa marah. Oh, kamu mau ngamuk ya? Pengen teriak-teriak? Kodamu mulai keluar tuh. Malah kelepasan. Sebuah penelitian dari Jerman menyatakan orang yang mengekspresikan kemarahannya bisa hidup sekitar 2 tahun lebih lama daripada mereka yang memendamnya. Tapi solusinya bukan marah yang meledak-ledak loh ya, sampai kodamu ikut keluar. Pelampiasan kemarahan kayak gini bisa memicu kerusakan serius pada jantung. Dan menurut Chris Aiken MD, jantung kita sangat berisiko mengalami masalah serius dalam 2 jam pertama pasca kemarahan yang meledak-ledak. Lalu, dia menyarankan kemarahan yang konstruktif, jadi kamu perlu ngomong dengan orang yang bikin kamu marah untuk mengungkapkan perasaanmu, dan nantinya cara ini bisa menyelesaikan masalah. Carilah solusi yang tepat agar konflik serupa nggak terjadi lagi. Ngungkapin kemarahan dengan cara begini memang perlu latihan dan banyak kontrol diri, tapi sepadan dengan hasilnya kok. Kamu pengen banget ganti suasana ya? Mungkin kamu perlu pindah ke Yunani tuh. Para penduduk Pulau Ikaria punya umur
umur yang sangat panjang. 1/3 penduduknya bisa hidup sampai 90-an tahun. Dan Buettner bekerja sama dengan National Geographic untuk meneliti penduduk setempat. Lalu mereka menyimpulkan para penduduk Pulau Ikaria jauh lebih fit dan jarang mengalami masalah kesehatan serius daripada rata-rata manusia di daerah lain. Kamu pasti mikirnya karena pengaruh gen kan? Ada benernya juga sih, tapi menurut Buettner, DNA cuma mempengaruhi 20% harapan hidup. 80% sisanya ditentukan oleh gaya hidup yang bisa mereka kontrol. Orang Ikaria terbiasa minum teh herbal, mengonsumsi diet yang banyak mengandung buah dan sayuran, serta banyak memakai minyak zaitun. Penduduk di sana juga nggak ada yang ngamuk-ngamuk sampai kayak kerasukan barongsai. Tapi kalau kamu nggak bisa pindah ke negara lain, coba aja pindah ke desa atau seenggaknya ke area di dekat taman. Nurses Health Study menunjukkan wanita yang hidup berdampingan dengan alam punya kemungkinan 12% lebih tinggi untuk hidup lama. Apa sih alasannya yang paling jelas? Hidup berdampingan dengan alam bisa meminimalisir risiko terkena polusi, udaranya lebih bersih, suasananya lebih tenang, dan gak ada banyak patogen yang mengincar tubuhmu. 30% manfaatnya bisa berdampak positif bagi kesehatan mental. Tapi kalau di alam liar ada beruang lapar yang tiba-tiba mengejarmu, manfaat ini mungkin akan turun jadi 0%. Kabur! Oh, kamu nggak bisa pindah kemana-mana ya? Salah satu peneliti bernama Peter James menyatakan, sebagian manfaat ini dirasakan oleh penduduk kota besar yang tetap bersentuhan dengan alam. Mereka bisa naruh tanaman di ruangan khusus atau menanam pohon di halaman belakang. Tadi kamu udah ngira kalau tips memperpanjang umur ini nggak ngebahas soal aktivitas fisik kan? Nah, dari semua olahraga yang bisa kamu lakukan di saat senggang, yang paling ampuh adalah olahraga raket seperti tenis, squash, dan badminton. Aktivitas ini memerlukan fokus dan koordinasi yang melibatkan otak. Selain itu, kamu memakai kedua tangan dan kaki untuk melatih banyak otot sekaligus. Saat berolahraga ini, kamu perlu menikmatinya agar hormon stresmu berkurang. Lagian kamu bisa pakai baju tenis yang keren kan? Semangat, kamu pasti bisa deh! British Journal of Sport Medicine meneliti kebiasaan olahraga pada 80.000 peserta. Saat dibandingkan dengan orang yang nggak pernah berolahraga, pemain olahraga raket 47% lebih mungkin akan berumur panjang. Persentase ini lebih tinggi dari perenang yang cuma 28% dan jauh lebih tinggi dari pelari yang tingkat kematiannya sama dengan orang biasa. Belum lagi mereka harus tahan dengan nyeri betis. Au! Penelitian dari Denmark menunjukkan permainan tenis bisa memperpanjang umur sampai 10 tahun kalau dibandingkan dengan orang yang nggak berolahraga. Dalam penelitian ini, badminton dinyatakan bisa meningkatkan harapan hidup selama 6 tahun. Tapi kalau kamu sampai ketimpuk smash shuttlecock yang berbahaya itu, nyawamu bisa melayang. Bahkan menurut para peneliti, manfaatnya nggak cuma berasal dari aktivitas fisik. Tenis termasuk permainan sosial, jadi kamu bisa ngobrol, ketawa, serta curhat bareng temen dan rekan kerjamu yang terbukti bisa memperpanjang umurmu. Jadi intinya, semua saran ini punya kesamaan pola, yaitu sama-sama mengurangi stres. Selain manfaat fisik, hormon stresmu juga perlu tetap rendah agar kamu bisa menjalani hidup sebaik mungkin sampai tua. Banyakin ngomong dan porsi ngakakmu ya, jangan marah-marah terus. Kamu punya trik apa aja nih biar kamu tetap panjang umur? Komen di bawah ya, kalau tipsnya berguna, kasih like-nya, dan share video ini ke temanmu. Jangan lupa subscribe channel kami, dan tetaplah di sisi terang kehidupan.